nomor 29 berikanlah ya Tuhan. Berikanlah ya Selamat hari Sabat. Lebih semangat. Selamat hari Sabat. Sekarang saya secara pribadi sangat bersuka cita, saudara. Tadi sudah bercerita dengan ketua. Kapan dia Sela? Saudara, saya adalah guru baru, saudara. Ya. Guru baru mau 1 tahun. Cuman alumni Sela juga. Tapi puji Tuhan, sejak bulan kalau tidak salah September, ya, lebih sampai sekarang. Sudah masuk di SMA. Saudara, dari pertama tadi orang datang belum sempat diperkenalkan karena tidak dikenal bisa jadi tidak dapat makan. Tidak dikenal tidak disayang, saudara ya. Saya ingin memperkenalkan tim kami mulai dari pemimpin rombongan adalah keluarga Oruntu Memuan. Nah, ada di bagian sana. Itu orang guru senior yang mendampingi orang anak-anak muda yang datang bersama untuk melayani di sini. Kemudian di bagian depan mulai dari sebelah sini pembawa acara namanya adalah Sugianto Sugeng. Nah, ini kelas Somanai kelas 12. Ya. Kalau anak-anak kelas 12 terus sama bawah, kebetulan terakhir ada bawah, tetapi terakhir sebelum penamatan. Jadi sekarang sopran kelas 10 di kelas 11 itu dia Sela. So agak sunyi kadang-kadang kelas 12 so tamat sudah ditamatkan, jadi orang so mulai daftar ya. Sugianto Sugeng ini dapat dengan nama bukan Manado, orang Manado, tinggal di Manado ya. Kemudian di sebelahnya ada Miguel Sumulang ya. Miguel Sumulang ini dari Tanggari ya, bagian utara sana lagi ya. Sama juga kelas 11. Kemudian di sebelah sini paling pinggir ada namanya Cesar Sakul. Nah, ini dia orang Ratahan tinggal di Yaman ini. Ya, jadi sebenarnya buat dekat kamari, cuma ada baca okesan ya. Kelas 11 lagi. Kemudian yang terakhir ini namanya adalah Michelle Oruntu. Ya, keluarga Oruntu memuat anak. Kebetulan orang Sela. Kalian dari lahir sampai sekarang orang SMA ya. Dan sekarang dia adalah ketua OSIS. Jadi ketua OSIS Sela sekarang. Jadi saya pribadi senang sekali karena didampingi oleh orang-orang yang luar biasa dari ketua OSIS ya. Dan ada tadi Iji Masudion ya, Pak Iji. Oke, saudara demikian saya. Nama saya adalah Daryl Sagran, orang Tareran Alaitan. Ada orang Tareran tapi di Jemaat Pionir. Ya. Kemudian saudara, saya belum menikah, jadi kalau ada mungkin saudara salah satu dari jemaat sini ya bisa jadi ya. Tapi belum menikah saudara ya. Makanya kita bilang orang tua yang membawakan ya anak muda karena masih muda ya. Oke saudara, tadi di awal firman Tuhan kita ada lihat pemimpin sekolah sahabat menyediakan hadiah. Oleh karena itu kita bertanya, siapa yang suka hadiah di sini? Yang suka hadiah? Oh, semua pasti suka hadiah kan? Suka hadiah. Mau hadiah dari orang tua atau anak-anak yang semula sudah sukses dia kasih hadiah itu orang tua, atau orang tua kasih hadiah pada dia punya anak, atau cewek kasih hadiah ke cowok, atau cowok kasih hadiah ke cewek, ya, seperti itu ya. Suami kasih hadiah ke istri. Satu kali di akhir tahun ajaran ada sebuah TK ya, dia mengadakan acara penamatan. Sama yang baru-baru 2 sahabat lalu penamatan. 2 sahabat
ini anak-anak TK ini karena semua selesai, semua pindah SD, dorang bawa hadiah pada orang punya guru. Dorang bawa hadiah pada orang punya guru. Datanglah seorang anak pertama, dia datang. Mem, nah ini kok ibu guru. Mem, ini hadiah. Dia ambil tuh hadiah masih terbungkus rapi, orang bayang-bayangkan tuh hadiah terbungkusan rapi sekali. Kemudian ini Mem begini. Mem so tahu apa definisi di dalam ya. Mem so tahu. Saleh. Mem bisa tebak ya. Mem bisa tebak. Anak ini adalah anak dari seorang pemilik toko bunga. Jadi tuh Mem bilang ini, pasti ada di dalam bunga. Pas dibuka, ternyata betul. Betul Mem, ini bunga buat Mem. Kemudian anak kedua pun datang. Dia bawa lagi sebuah bingkisan hadiah yang luar biasa bagus, dan anak ini adalah orang tuanya adalah pemilik toko coklat. Jadi ini ibu guru begini, pasti Mem tahu dari hadiah ini. Padahal ini memang ada bungkus, coba tebak apa, ya kan? Coba tebak. Pasti isi di dalam coklat. Ketika dibuka, betul coklat, betul Mem jago betebak. Kemudian datanglah anak ketiga, saudara-saudara. Anak ketiga ini dia datang membawa hadiah yang luar biasa besar. Anak ini adalah anak dari seorang pemilik toko minuman keras. Ini pemilik. Kemudian dalam perjalanan dia bawa tuh hadiah malele hadiah. Mungkin nggak tahu kenapa sehingga ibu guru bilang begini, ibu guru Mem bisa tebak DP isi. So malele coba dia pegang di bawah hadiah, kemudian dia ambil tuh lelehan tersebut, dia coba rasa. Sepertinya ini anggur. Karena ibu guru Mem tahu bahwa anak ini orang tua pemilik toko jual minuman keras. Bukan Mem, salah. Salah lupa anggur. Coba kita tes ulang deh. Pegang lagi di bawah hadiah, kemudian rasa. Ini sempein. Sempein. Salah Mem. Ketika saudara-saudara dibuka tuh hadiah, di dalam adalah seekor anjing kecil. Ternyata tuh anjing karena terlalu lama di dalam dos, biasa dapat tahan, akhirnya disemprot air, saudara ya. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pernah berkata, jangan tanyakan kepada negara Anda apa yang negara Anda berikan untuk Anda, tapi tanyakan pada diri Anda apa yang Anda berikan bagi negara Anda. Tetapi yang ingin kita mau bilang pagi ini adalah jangan tanyakan pada Tuhan apa yang Tuhan berikan untuk Anda, tetapi tanyakan pada diri Anda apa yang Anda berikan untuk Tuhan. Sebelum mendengarkan khotbah, mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini kami rindu mengangkat hati kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kami rindu untuk dinasihati lewat perenungan firman Tuhan. Oleh karena itu, buat hati kami terbuka dalam menerima kebenaran ini, agar hari demi hari iman kami lebih bertumbuh sambil kami menantikan kebenaran Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara, pernahkah di antara saudara salah memilih? Pernah saudara? Kalau saya dulu waktu dapat beasiswa, saudara, waktu dulu belum ada HP canggih. Semula karena orang anak milenials, jadi mulai peralihan dari HP canggih jadi HP canggih. Ketika kita dapat beasiswa, ikutnya waktu mau pakai ke HP tua, kita sudah dapat beasiswa tempatnya di HP. Saudara, mama bilang, kita pergi di IT dari jam 12:30 siang sampai jam 9 kita naik turun bandingkan HP mana yang pas di kita device, tetapi yang terbaik supaya apa saudaranya salah pilih, ya toh? Begitu pula mungkin mau beli laptop, anak-anak semua kuliah mau pilih budgetnya mungkin 3 juta, cari di toko sana, tak putar bandingkan di toko A 3 juta mana kurang bagus, di toko B bagus mana
3.100.000, tapi dia cuma 3 juta. Bagaimana kan? Tak putar-putar. Karena mencari yang terbaik. Mungkin saudara-saudara juga pernah salah pilih memang ya. Dapat lihat di marketplace itu foto bagus, ya loh. Sampai transaksi, loh. Baru udah pakai jam dari Manado bawa pulang kemari ke Rata Toto, turun-turun di Ratahan, so bermasalah tuh. Ada salah pilih ini, ya loh. Salah pilih. Bahkan mungkin saudara yang paling parah saudara pasangan. Aduh, coba saudara pikir ini kan kalau ada dulu sama-sama suami istri. Jangan salah pilih pasangan selama ini. Aduh, setelah kita belum menikah saudara, tapi kita jadi lihat. Setelah kawin kita ada baku marah tadi dia. Lupa ada salah ini saudara ya. Lupa ada salah, tapi saudara kalau masalah suami istri pertahankan saudara ya. Nikmati saja. Karena itu adalah jalan kehidupan. Orang punya jalan kehidupan beberapa dari orang punya suami, beberapa dari orang punya istri. Ya, orang nikmati. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya, sebagai manusia banyak sekali dihadapkan dengan pilihan dan kadang-kadang kecenderungan kita berbuat kesalahan. Di dalam Kejadian 13 ayat 5 sampai 7, khususnya di dalam Kejadian 13 membahas sebuah kisah tentang tadi sempat disinggung juga di pelajaran sekolah sahabat, dua orang saudara yang pada akhirnya mengadakan perjalanan dan akhirnya kedua saudara ini diperhadapkan dengan masalah, ya kan? Yaitu Abraham dan Lot. Kejadian 13 ayat 5 sampai 7, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Karena itu singkatnya terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Saudara-saudara, jangan cukup kata Tuhan. Berarti saudara-saudara bisa bayangkan DP dorong harta sedikit atau banyak? Ya. Banyak sekali. Ada kalau kita jadi orang-orang yang pada akhirnya keluar dari orang punya rumah atau orang punya kampung. Biasanya kalau orang Batak biasanya cuma pergi bawa diri, ya kan? Tapi ini beda dengan Abraham dengan Lot. Dorang pergi membawa semua. Karena dorang ada bawa semua, dorang punya hamba-hamba, pembantu asisten rumah tangga. Semua kumara karena tak cukup utama, ya, tak cukup utama. Di dalam ayat 8, kalau saudara buka kitab atau saudara punya kitab elektronik boleh dibuka. Ayat 8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Kemudian ada kebijaksanaan yang timbul di dalam pikiran Abraham, yang pada akhirnya menjelaskan bahwa kalau boleh lewat supaya tidak ada bakal lain, ya, bagus bisa juga. Karena juga yang pilih. Kalau nggak solia ke sana, kanan kita semua pilih kiri, loh. Kalau nggak tuh suka ke kiri, kita semua pilih kanan. Begitulah kisahnya, ya. Di dalam Para Nabi Raja 833, di situ dijelaskan bahwa meskipun Lot berhutang kemakmurannya pada hubungannya dengan Abraham, ia tidak menunjukkan rasa terima kasih kepada dermawannya. Kesopanan yang seharusnya membuatnya menyerahkan pilihan kepada Abraham, tetapi sebaliknya dia dengan egois berusaha untuk meraih semua keuntungannya. Ternyata saudara-saudara, di balik kesuksesan daripada Lot ada seseorang Abraham, ya. Ada seorang Abraham yang mensupport dari bisnis. Ada Abraham yang mensupport kasih modal. Ada Abraham yang mengarahkan dia bagaimana supaya berhasil dalam dia mencari dia punya nafkah. Tetapi bahkan dihadapkan pada momen seperti itu, dia tidak pikir dia punya apa? Dia punya om. Dia cuma pikir dia punya apa? Dia punya diri sendiri. Kadang-kadang ketika orang suka terbawa dengan kesuksesan, orang lupa jadi orang yang bersyukur kepada orang, ya kan? Lupa, ya. Sama dengan Lot. Ayat yang ke-10,
Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Saudara, bagaimana taman Tuhan, saudara? Bagaimana di taman Tuhan? Taman Tuhan yang saudara tahu apa itu? Taman? Berarti ini lembah Yordan ini dia sama seperti taman Eden. Di dalam SDA dokumenter, lembah Yordan yang subur dengan vegetasi tropisnya tampaknya sebanding dengan apa yang didengar Musa tentang surga yang telah lama hilang, dan dengan delta sungai Nil yang subur yang baru saja ditinggalkan oleh Lot dan Abraham. Ternyata saudara, Yordan dan lembah ini seperti surga yang hilang. Jangan heran Lot pilih, ya toh? Ada kasih pilihan dua, yang bagus dan bagus sekali. Otomatis mau pilih kemana? Itu bagus sekali. Dan itu yang dilakukan oleh Lot. Kalau orang dengar sepertinya hal yang normal kan? Kalau disuruh pilih yang bagus dan bagus sekali, ya toh? Pasti mau pilih yang bagus sekali. Masih dengan SDA Bible Commentary halaman 302. Salah satu bahaya moral dari kemakmuran adalah ketika manusia menjadi sangat puas dengan hal-hal duniawi sehingga mereka tidak merasa membutuhkan Tuhan. Di dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita berjemaat, bersosial, ketika dihadapkan dengan kesuksesan, saudara, kadang-kadang orang punya hubungan dengan Tuhan mulai hilang. Ya. Ketika kita dihadapkan dengan kesuksesan, memegang itu pencapaian yang orang susah payah cari dan usahakan, lama-lama seperti yang dikatakan oleh komentar kita bahwa mulai merasa tidak membutuhkan Tuhan. Dan bahkan saudara, ketika orang berhasil dalam penginjilan, ya toh, berhasil dalam penginjilan, gak berasa karena kita tuh pendeta, karena kita tuh ketua, jadi berhasil. Bisa jadi begitu kan? Karena kita tuh pemimpin sekolah sahabat, jadi orang semua belajar sekolah sahabat. Coba bukan kita yang bikin sekolah sahabat, mana orang belajar sekolah sahabat? Karena seperti itu kan saudara, orang mulai merasa tak membutuhkan Tuhan. Saudara, mana saudara suka mendengar? Duh, karena dia waduh. Atau sesuatu yang oke, duh itu memang karena dia. Dari dua itu mana saudara melihat? Duh, karena dia waduh. Atau yang kedua, duh memang karena dia. Nah, ya kan? Kadang-kadang orang punya diri itu mulai menggantikan posisi dari Tuhan itu sendiri. Karena saudara merasa hebat, kita bisa pimpin, ya kan? Kita sukses, kita nggak butuh Tuhan, ya kan? Dan itu yang menjadi sebuah garis pembelajaran bagaimana Lot mulai melepaskan dia punya ketergantungan kepada Abraham. Kisah selanjutnya kalau Anda belajar di sekolah sahabat apa yang terjadi itu, bahkan ketika Lot jatuh di dalam hidup di tengah-tengah orang-orang yang penuh dengan dosa, masih ada Abraham mereka yang datang mengisi keluarga dia. Dia selalu lupa dia bersaudara masih kabarnya, ya. Kejadian 6 ayat 2, saudara. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saudara, setan selalu menawarkan sesuatu yang kelihatan enak dan menarik hati. Buktinya kejatuhan pertama karena kelihatan enak dan menarik hati. Saudara-saudara balik ke sana di Manado, lihat sana gedung-gedung besar itu ya. So bukan cuma enak dan menarik hati, sampai segala macam berbeda pagi. Anjur buat makan es krim, ada es krim itu ya. Lewat sedikit dapat cium tuh makanan-makanan. Menarik hati sekali saudara. Ya. Apalagi itu di pinggir kawasan itu
sakit-sakit dia mau tutup hidung, minta mau bikin bagaimana ya, tutup kaca. Nah, karena kalau lihat jangan mencium, bahaya sekali saudara-saudara ya, menarik hati. Kalau misalkan orang jatuh, kejadian ayat 2 selanjutnya, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kalau orang mulai tak ikut saudara-saudara, orang mulai ambil bagian dalam kesenangan dunia ini, maka orang akan bawa kesenangan itu ke dalam orang punya rumah, kemudian orang punya rumah mulai menikmati kesenangan dunia ini, maka keluarga ini akan jauh daripada Tuhan, sama seperti Adam dan Hawa, ya, sama seperti Adam dan Hawa. Terus ada banyak bangunan gereja yang kelihatan lebih bagus dari bangunan gereja, ya toh? Kita saja lewat di sini, mohon maaf saudara, kita lihat di map, tuh gereja mana saudara? Oh, tuh gereja baru selesai course tuh. Nah, lewat kami, oh banyak sekali gereja di dekat saudara, ya, banyak sekali, ya kan? Banyak sekali. Tetapi saudara-saudara, di gereja inilah gereja yang sederhana yang dengan susah payah orang bangun, tempat di mana orang punya iman ditempa. Orang belajar untuk saling menerima satu dengan yang lain, orang belajar untuk memberi pendapat, orang belajar untuk menerima jika pendapat orang tidak diterima, dan orang belajar untuk bekerja jika orang punya pendapat diterima. Ya kan? Terus saudara, ada banyak sekolah yang kelihatan bagus di luar sana, saudara. Wah, mereka ketua bilang, ya, istilah tak berguna. Ada sekolah saudara, wah bagus-bagus, banyak tawaran yang luar biasa ditawarkan. Sekolah di sini tak jauh dari rumah, dan murid pribadi, kalau bapak dari bapak beliau. Sekolah di sini, ini sekolah unggulan, ya, unggulan di Minahasa, unggulan di Sulawesi Utara, saudara. Ya. Ada banyak saudara, tapi ada sekolah yang telah menjadi sekolah Tuhan. Dengan berbagai pergumulan yang dihadapi, sekolah itu adalah sekolah Tuhan, saudara. Ya. Oleh karena itu saudara, jaga pertanyaan, ya, jaga pertanyaan. Ketika orang melihat sesuatu, kadang-kadang orang punya pandangan mengaburkan orang pemikiran, pandangan terang, pikiran kabur. Iya, sekolah situ juga. Karena tapi anak pintar sekali. Di situ dia tembus-tembus dorong kita jadi di prestasi akademik. Tuh anak-anak kalau saya taruh di situ, dorong itu akan jadi anak yang berprestasi. Terus saudara lupa otak kabur. Ya, ternyata prestasi hanya di dunia, tidak di surga. Ada sahabat saya, dia itu, saya kuliah di Unima saudara, bukan di Unpad, karena memang ada jurusan biologi, kita guru biologi saudara. Kemudian di Unima, organisasi gereja itu menempatkan sebuah organisasi kemahasiswaan yang namanya PMA, Persaudaraan Mahasiswa FEM, yang mana untuk menjaga anak-anak Tuhan untuk tetap di jalur Tuhan. Kemudian saudara di sisi lain, ada dua dari malaikat sama-sama. Kita ikut PMA, tetapi teman ini dia ikut pelayanan oikumene di dalam fakultas. Jadi gabungan, tapi pelayanan Kristen sama saudara, sama. Ya. Di akhir-akhir semester dia keluarkan statement begini, kita semua mulai ragu. Saudara-saudara, timbul statement seperti itu saudara. Puji Tuhan sampai saat ini dia masih dalam kebenaran, tetapi dia punya keluarga dan semua di dalam gereja. Ya. Mulai ragu. Untung dia masih di sana bertahan.
saudara ya. Kalau orang lihat Yunus nanti bertobat dari mana saudara? Di buru ikan. Begitu pula Paulus bertobat ketika sejadi apa? Dia mata terang-terang somuntas saudara ya. Oleh karena itu jangan tunggu seliput ikan baru bertobat saudara. Jangan tunggu sudah buta baru bertobat. Jangan tunggu kalau punya anak salah bergaul baru tak pikir aduh kita mau di sekolah Tuhan. Jangan tunggu kita punya anak sobatikan orang baru aduh kita mau di sekolah Tuhan. Kita tahu kita di sekolah di dekat rumah karena kita mulia. Ternyata waktu kita sibuk. Ya. Jangan nanti kalau punya anak so bikin kejahatan yang besar, atau jangan nanti kalau punya anak so alami kecelakaan, baru orang berpikir mau kita punya anak di sekolah Tuhan. Ya. Tahu begitu kita punya anak paling sudah pimpin sekolah sahabat. Tahu begitu paling kita punya anak sudah gerakan untuk pemuda untuk ada kegiatan acara PA di gereja. Ya. Kalau begitu, tahu begitu mungkin kita punya anak sudah di ketua PA di jemaat. Tapi orang masih berpikir sama dengan Yunus. Orang masih berpikir sama dengan Paulus yang pakai pemikiran sendiri. Oleh karena itu saudara, judul adalah jangan salah pilih saudara. Dari awal ini khotbah tujuannya adalah jangan salah pilih. Ya. Perjalanan hidup kita banyak sekali dia punya cara. Kalau saudara-saudara pilih salah, Tuhan akan berikan kesempatan untuk bertobat. Kalau tuh dari dua cabang ini salah, bertobat, kesalahan lagi. Pilih lagi salah, masih lagi Tuhan berikan kesempatan bertobat atau masih melakukan kesalahan. Pilihan manusia dan pilihan Tuhan. Apakah orang tahu kapan Tuhan akan menyelesaikan hidup perjalanan? Ya. Mari saudara support kegiatan pelayanan baik di jemaat, baik di nelayan, ya kan, baik pertemuan conference dengan setiap kekurangan yang orang lihat. Karena ingat saudara, iman itu pribadi, ya, keselamatan pribadi. Tetapi merawat orang punya iman membutuhkan bantuan satu dan yang lain. Apakah di jemaat, apakah di orang punya wilayah, orang punya keluarga, bahkan orang punya institusi pendidikan semua. Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.